Satu hal yang bisa bikin konten kreator berhasil itu adalah kemampuan untuk tetap upload walaupun tahu nggak bakal ada yang nonton. Halo, saya William, lagi kerja di startup dan lagi bikin startup sendiri dan konten kreator juga. Konten saya viral di 10 video pertama pas saya bikin video YouTube. Tapi setelahnya puluhan video yang viewsnya sangat rendah. Kalau saya berkaca dengan kacamata yang sangat waras, mungkin saya stop bikin YouTube. Pertama, duitnya nggak ada, AdSense sangat kecil, engagementnya kecil banget, dan buat apa upload video toh nggak ada hasilnya. Tapi mindset ini yang bedain saya bisa tetap sampai sekarang, dan subscriber saya udah hampir 70.000 dari yang awalnya cuma one shot hoki doang, 28.000 subscriber dalam beberapa minggu doang sampai sekarang. 92% konten kreator itu punya problem yang sama. Mereka fokus ke bikin konten yang sangat perfect. Saking perfectnya, nggak ada yang pernah coba produknya, atau nggak ada yang pernah coba nonton kontennya. Viewsnya kecil, komennya kecil, share-nya kecil. Ada istilah namanya dead zone atau zona kematian kalau kita bikin konten. Kita stuck karena kita nggak tahu harus bikin konten seperti apa yang bakal dapat views. Ini kesempatan teman-teman. Kalau teman-teman bisa menghadapi mindset ini, mindset dimana bikin konten yang mungkin orang lain gak bakal tonton, teman-teman nggak peduli. Enjoy the process, bikin kontennya. Kemampuan untuk bikin konten tanpa memperdulikan ada yang nonton apa enggak, itu jadi kemampuan khusus yang dibutuhkan untuk teman-teman bisa berhasil di dunia kreator ekonomi ini. Bayangin ini kayak laboratorium. Jadi teman-teman punya lab di mana teman-teman bisa akses semua tipe konten apapun yang teman-teman pengen bikin, terserah teman-teman. Bayangin kayak saya Mark Zuckerberg di pertama kali interviewnya, jelek banget, dia kayak kaku banget kayak robot. Tapi sekarang bagus banget, udah kayak manusia beneran. Tapi itu bukan terjadi semalam loh, dia terus menerus latihan. Hal yang teman-teman lagi bangun adalah bukan mencari views, tapi membangun mental yang kuat. Salah satu kemampuan yang gak banyak orang punya, yang saya juga harus pelajari secara manual, adalah kemampuan untuk tetap produktif walaupun gak punya validasi eksternal. Punya motivasi walaupun gak ada yang muji kayak, oh lu keren banget, oh lu bagus banget gitu. Tapi kita tetap punya motivasinya. Kita gak peduli orang muji atau enggak, itu yang dicari. Familiar gak sama sifat kayak gitu? Teman-teman mungkin pernah notice ada orang-orang yang bisa secara gak sengaja kayak ngerjain hal terus-menerus tanpa peduli orang lain muji dia atau enggak. Beneran sefokus itu sama kerjaannya. Itu adalah kemampuan yang dicari di dunia perkontenan ini. Tapi prakteknya gimana sih? Maksudnya gimana sih bikin konten yang orang lain nggak nonton? Teman-teman harus tahu, pertama dari sisi platformnya. Yang pertama, algoritma platform tuh selalu berubah. Tapi makin kesini, semuanya hampir mirip. TikTok, YouTube, Instagram itu sekarang punya platform yang mirip. Mirip dengan TikTok, yaitu For You page, FYP. Algoritmanya itu punya cara seperti ini, kurang lebih ya analogi ya. Algoritmanya tuh bakal merekomendasikan konten teman-teman ke ratusan ribu orang, jutaan orang, puluhan juta orang. Kalau 100 orang pertama suka sama konten teman-teman, 200 orang pertama suka, 300 orang pertama suka. Jadi bayangin konten teman-teman tuh dikasih sampel. Kalau nggak suka, nggak ada yang bakal dapat viewsnya. Jadi konten teman-teman tuh dicariin audiensnya siapa. Makanya kalau misalnya kita lagi bikin video di semua platform, entah kenapa ada aja yang nonton. Karena lagi dicariin kontennya tuh siapa yang bakal nonton. Dan kalau kontennya menarik, yang nonton bakal lebih banyak. Dari 1 orang naik jadi 2 orang, 2 orang naik jadi 4 orang, 4 orang naik jadi berapa orang lagi, nambah terus. Konten kreator yang konsisten, ngomongin hal yang sama, di topik yang sama, punya peluang lebih tinggi untuk di-discover dibanding konten kreator yang nyebar kemana-mana. Jadi kuncinya ada di konsistensi juga. Kalau teman-teman pengen punya organik yang bagus, ini teman-teman bisa cek prakteknya sendiri aja. Konsisten upload, terus tiba-tiba nggak upload 2 minggu atau 2 bulan misalnya, followernya hilang nggak sih? Dijamin hilang aja tiba-tiba karena nggak aktif. Jadi penting buat kita untuk tetap upload video walaupun gak ada yang nonton, for the sake of algoritmanya tahu kita siapa, kita suka konten seperti apa. Yang kedua, kalau teman-teman punya kemampuan untuk bikin konten tanpa dijudge sama orang lain, tanpa ngerasa perlu dijudge sama orang lain, teman-teman bakal cepet banget akselerasi skillnya. Kenapa? Karena teman-teman gak peduli dengan feedback yang mungkin sifatnya menjatuhkan. Teman-teman bakal eksperimen sesuka hati dan belajar untuk improve diri sendiri melalui taste diri sendiri dibanding dengerin komen. External validation tuh gak dibutuhin di sini. Dan teman-teman punya style yang lumayan otentik karena teman-teman selalu bikin konten yang sama, yang nyambung ke benefit selanjutnya, yaitu teman-teman punya identitas yang lebih kuat. Kalau teman-teman ngelakuin satu hal terus-menerus tanpa peduli eksternal validasi, pujian dari orang lain dan sebagainya, teman-teman bakal lebih pede, lebih kreatif, dan lebih tahan terhadap kritik. Karena mau nggak mau, teman-teman harus sadar nggak semua komen di YouTube tuh baik. Even di YouTube saya yang bisa dibilang topiknya lumayan aman ya, banyak kok yang ngomong kayak suara lo di like, oh nih, oh itu gitu. Tapi saya kayak ya udahlah,
nggak peduli, it's part of the game. Kalau misalnya kita jadi content creator, mau nggak mau harus ada hatersnya gitu, sekecil apapun bentuk hate yang dikasih. Ada beberapa tips yang bisa teman-teman praktekin pas teman-teman bingung mau bikin konten apa. Yang pertama, gaya dokumentasi aja. Dibanding kayak ngasih tahu mau bikin konten apa, bingung segala macam gitu. Teman-teman dokumentasiin aja hidup teman-teman di hari itu. Jadi ceritanya bisa macam-macam, tergantung hari itu ngapain, dan itu storytellingnya benar-benar diasah. Atau yang kedua bisa dengan cara 24-hour rule. Ini saya coba pakai pas di Instagram dan di TikTok. Pokoknya dalam satu hari harus ada satu konten. Nggak tahu kontennya apa, bebas, terserah. Nanti dia dipikirin. Kadang kontennya random banget bahkan. Tapi harus ada satu konten. Jadi dalam 1 jam harus ada satu konten. Nggak ada konten-konten schedule gitu, nggak ada. Pokoknya harus satu-satu. Ada beberapa hari saya bolong, tapi most of the time saya coba konsisten. Yang ketiga, cara buat ngatasin dead zone-nya adalah belajar sesuatu dan ngajarin itu. Jadi teman-teman belajar sesuatu kemarin dan coba ajarin itu hari ini. Itu bisa juga jadi tips. Jadi teman-teman punya konten yang relatable buat orang-orang yang pengen punya proses yang sama dan punya authority yang makin kuat ke depannya. Banyak orang nge-treat bikin konten tuh kayak show, dimana teman-teman harus perfect banget baru bikin konten. Padahal pada kenyataannya banyak konten kreator yang gak perfect, yang nge-treat ini kayak gym, yang kayak oh iya deh aku bikin konten aja deh gitu. Magicnya itu bukan di satu konten yang viralnya, tapi di konten dimana misalnya konten ke-47 yang teman-teman menemukan cara intro yang bagus banget, yang teman-teman nyaman tapi juga viewsnya oke. Atau video ke-83 yang teman-teman dapet perspektif yang unik yang teman-teman suka. Improvement kecil seperti ini yang bikin kita makin suka dengan konten, dan audiens kita juga dapat energinya. Saya selalu pakai analogi ini sebenarnya. Kalau teman-teman tahu Musashi Vagabond, dia punya skill 2 pedang yang selalu diasah dengan bertempur dengan lawan lain. Skillnya tuh selalu sama, dalam artian pedang terus, dia nggak ganti senjata lain. Tapi alasan kenapa dia punya 2 pedang, karena itu cukup versatile, supaya dia bisa melawan lawan dengan lumayan gampang gerak-geriknya. Saya suka dengan konsep bikin konten atau bisnis berbasis konten, karena konten ini menurut saya seni 2 pedang yang saya punya. Saya bisa bikin konten untuk jadi apapun kalau saya tahu caranya. Problemnya adalah kebanyakan orang berharap jackpot, dapat gede, viral, masuk berita segala macam. Udah, saya ngeliat ini benar-benar kayak seni, dimana kita asah tiap hari demi hari gitu. Kalau teman-teman bilang teman-teman kerjanya konten creator, ya bikin konten tiap hari, tapi sukai kerjanya diasah tiap hari. Itu bakal jadi skill yang mungkin bakal berbuah nanti, tapi pas nanti berbuah, buahnya bakal gede banget. Jadi kalau teman-teman lagi dead zone kayak gini, misalnya bingung mau ngapain, ya udah bikin konten yang teman-teman suka aja, gak usah peduli yang lain. Kita masuk ke blueprintnya, gimana caranya saya ngelakuin hal ini. Yang pertama bikin sistemnya dulu. Teman-teman mau bikin konten di mana? Di kasus saya bikin di YouTube. Tapi kalau buat teman-teman saya saranin satu platform aja dulu, jangan terlalu banyak. Terus bikin konten sprintnya. Kira-kira mau bahas apa sih hari ini? Kira-kira mau bahas apa besok? Tapi jangan terlalu jauh. Saya biasanya cuma bahas kayak maksimal hari ini sama besok deh. Gitu. 2 hari lagi saya mungkin nggak kepikiran. Mungkin besok aja dipikirinnya. Yang ketiga yang paling simple, punya peraturan namanya no delete rule. Apapun yang sudah diupload, udah nggak usah delete. Publish semua yang sudah dibikin. Sejelek apapun itu. Pokoknya goalnya upload, bukan bikin konten yang bagus. Goalnya hanya upload. Nggak perlu edit yang bagus banget. Typo nggak apa-apa. Kenapa? Karena teman-teman bakal di-push buat bikin quantity yang banyak. Dan ini bikin otot-otot kreatif kita makin tinggi. Kayak oh ini bagus nih, oh ini jelek nih. Yang susah tuh bangun taste-nya. Kayak konten mana yang bagus, konten mana yang jelek. Dan taste ini nggak bisa dibangun dengan cuma nonton konten doang. Teman-teman harus bikin kontennya. Terus teman-teman bikin feedback loop diri sendiri. Kayak misalnya setelah upload, coba nonton videonya. Terus lihat apakah ini natural atau enggak. Saya selalu suka konsep nih. Namanya founder market fit. Jadi buat bikin bisnis, di kasus ini konten saya nganggap sebagai bisnis. Marketnya mungkin berarti orang nonton kontennya. Foundernya atau kitanya sebagai konten creator harus nyaman ngomong di depan kamera tentang topik yang kita suka. Kalau kita nggak nyaman, viewsnya jelek somehow. Tapi kalau kita nyaman, viewsnya bagus. Terus saya nggak tahu magicnya dari mana, tapi energi itu emang tersalurkan. Analoginya tuh kita bikin konten bukan buat viral, tapi anggap kayak deposit di bank gitu. Dikit-dikit nanti compounding lama-lama gede. Jangan tergantung kepada kreativitas yang sifatnya talenta, tapi bergantunglah ke sistem yang bikin kita berhasil, karena sistem yang bikin kita punya kesempatan untuk menang dibanding orang-orang yang lebih bertalenta dibanding kita. Jadi kalau kita ngerasa kita tidak sekreatif itu, sistem bisa bikin kita kreatif. Jadi percayain sistemnya, jangan percayain dengan talenta yang kita punya.
Banyak banget orang yang nanya ke saya kayak pengen jadi content creator segala macam, tapi banyak yang stop di 10 konten awal, yang akhirnya ya cuma bisa bilang kayak, oh lu kerennya, lu bisa berhasil gitu. Nggak berhasil juga sih, padahal baru segini-segini doang. Tapi saya tahu kenapa mereka ngomong kayak gitu, karena mereka stop di tengah-tengah, dan gak gampang buat ngaku kalau itu tuh stopnya loh. Jadi coba komit 10 konten, 20 konten, 30 konten, sampai 100 konten pertama. Setelah 100 konten pasti kayak, oh kayak gini ya ternyata caranya gitu. Saya juga punya beberapa kenalan YouTuber yang gede banget, tapi ya eventually belajar sendiri dengan bikin video terus-menerus saja. Jadi tahu, kayak terlatih sendiri untuk tahu videonya harus gimana. Kurang lebih gitu. Jadi yang tadi kita udah cover adalah dead zone-nya para content creator. Itu justru adalah guru terbaik kita. Fase dimana kita bikin konten tapi nggak ada yang nonton, nggak ada yang share gitu. Saya udah ngalamin itu mungkin 6 bulan lebih, setahun bahkan mungkin. Baru ada lagi video yang lumayan puluhan ribu sampai ratusan ribu gitu. Terus konsentrasi itu lebih penting dibanding talenta yang kita punya, bakat yang kita punya. Dan sistem itu bisa mengalahkan bakat. Jadi kalau teman-teman ngerasa teman-teman kurangnya A, kurangnya B, kurangnya C, semua orang punya kekurangan masing-masing. Setelah kita boleh ngatasin itu apa? Sistem. Bikin satu konten seminggu, bikin satu konten tiap hari. Terserah teman-teman sistemnya apa. Tapi KPI-nya jangan kualitas, tapi kuantitas dulu. Upload aja dulu. Nanti lama-lama bagus. Lama-lama di-improve. Gak apa-apa, video kedua tetap gak di-improve, gak apa-apa. Video ketiga di-improve, video keempat di-improve. Kurang lebih gitu. Di sini agak filosofikal, tapi mudah-mudahan teman-teman suka. Kalau teman-teman tertarik, saya punya fitur baru, bisa gabung dengan close friend saya di email. Teman-teman bisa masuk ke website brilliantjava.com, nanti gabung jadi close friend saya. Di sana saya bakal kasih email eksklusif dan beberapa konten-konten eksklusif lainnya. Sampai ketemu di email. Bye-bye.